Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu bisa memimpin doa, Mbak Rahma ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Rahma. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Mbak Kety, Ada. Mbak Rahma, Hadir. Mbak Sandy, Ada. Mbak Safira, Hadir. Mbak Zidni. Sakit Bu. Oh, Mbak Zidni sakit apa? Ada yang tahu nggak? Panas. Oh, panas ya. Emang cuacanya tuh lagi kayak gini ya, kadang panas terus tiba-tiba mendung terus hujan. Kita doakan semoga Mbak Zidni bisa segera sembuh dan bisa segera masuk kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran seperti biasa. Amin. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar nanti anak-anak dapat menjelaskan karakteristik sistem ekonomi, lalu penerapan sistem ekonomi di berbagai negara, dan menjelaskan sistem ekonomi yang diterapkan di negara kita, yaitu negara Indonesia, dengan kritis, jujur, komunikatif, dan bertanggung jawab. Nah, oke. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, gambar apa Mbak Safira? Kelangkaan minyak goreng. Iya, Materi minggu kemarin. Iya, betul sekali Mbak Safira. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Safira. Nah, jadi di minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang masalah ekonomi, yang mana salah satunya ada kelangkaan. Kelangkaan itu merupakan jika suatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi alat pemuasnya terbatas. Dan materi yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Apa sih sistem ekonomi itu? Nah, sistem ekonomi ini pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengkoordinir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara ataupun pemerintah. Nah, berdasarkan prinsipnya tersebut, tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat. Nah, misalnya itu adapun fungsi dari sistem ekonomi. Yang pertama yaitu menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Fungsi sistem ekonomi yang kedua yaitu menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Dan yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata kepada seluruh masyarakat. Nah, ada yang udah tahu belum? Ada berapa macam sistem ekonomi? Belum ya. Jadi sistem ekonomi itu secara tidak langsung tuh sistem ekonomi itu ada 4. Nah, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini berdasarkan kebiasaan dan tradisi masyarakat yang turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi dari lingkungan sekitar. Nah, masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi tradisional ini biasanya adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja. Cara mendapatkan barang dengan cara barter atau tukar menukar. Jadi belum yang menggunakan sistem ekonomi tradisional itu belum mengenal
alat pembayaran seperti uang tunai seperti itu. Nah, ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, menerapkan sistem barter itu tadi, tukar menukar barang. Yang kedua, jenis produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan ekonominya terikat pada adat istiadat. Yang keempat, teknologi produksi sederhana, belum menggunakan teknologi yang modern. Dan yang terakhir ada bertumpu pada sektor agraris. Nah, adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi tradisional ini yaitu negara Indonesia itu sendiri, tapi di bagian Papua dan Nduga. Terus juga ada negara Afrika Tengah, Ethiopia dan Malawi. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Jadi sistem ekonomi ini gimana seluruh kebijaksanaan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakatnya yang menjalankan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah itu tadi. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini yaitu yang pertama, tingkat harga dan inflasi bunga ditentukan oleh pemerintah. Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Dan selanjutnya, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya diterapkan dan diatur oleh pemerintah. Jadi itu kita sebagai masyarakat tinggal melakukan apa yang sudah diinstruksikan dari pemerintah. Nah, negara yang menerapkan sistem ekonomi komando ini yaitu negara Korea Utara dan negara Rusia. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Jadi sistem ekonomi pasar atau liberal ini adalah suatu sistem ekonomi di mana negara memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini juga sering disebut sebagai sistem ekonomi kapitalis karena peran kepemilikan modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan ekonomi. Jadi kalau yang sistem ekonomi pasar atau liberal ini kita masyarakat itu diberi kebebasan untuk menjalankan kegiatan perekonomian di daerah atau di negara tersebut. Nah, ada pun ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar atau liberal ini yaitu yang pertama, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh setempat itu diatur oleh swasta dengan bebas. Yang kedua yaitu adanya pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja atau buruh dan kelas pemilik modal. Yang ketiga yaitu adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, pemerintah itu tidak dapat melakukan investasi. Jadi itu tidak menggunakan campur tangan dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu pemilik modal yang berhak memiliki sumber-sumber produksi. Nah, ada pun negara yang menerapkan sistem ekonomi ini yaitu negara Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris. Oke, lanjut ya. Nah, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini yaitu menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan dari pihak swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah dan pihak swasta memiliki peran yang seimbang. Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi, sedangkan swastanya diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan dalam perekonomian tersebut.
Nah, sistem ekonomi ini banyak diterapkan oleh banyak negara, diantaranya ada negara India, Malaysia, dan juga Mesir. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini yaitu satu, barang modal dan sumber dayanya itu vital dikuasai oleh pemerintah. Yang kedua, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Jadi itu persaingan dalam sistem ekonomi campuran itu tidak ada yang kayak main curang gitu. Jadi dalam sistem ekonomi campuran ini kita bersaing secara sehat. Dan yang terakhir yaitu adanya peran berimbangan dengan antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian tersebut. Nah, ada yang tahu nggak sih sistem perekonomian yang diterapkan di negara Indonesia? Tidak, belum tahu ya. Oke. Nah, jadi di negara Indonesia ini kita menerapkan sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi yang dijalankan di negara ini dengan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Apa aja? 1. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Iya, betul. Mbak Yati tadi sedikit salah ya, nggak apa-apa. Kita harus hafal Pancasila ini tadi ya, karena dari kelima sila ini juga memiliki makna tersendiri, memiliki makna yang demokrasi bagi perekonomian yang diterapkan di Indonesia ini. Nah, mungkin itu sedikit materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak. Oke. Jadi Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri atas 4 orang ya. Nah, Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok, tapi ada juga kelompok besar, di mana ada kelompok ganjil dan juga kelompok genap. Di sini kelompok ganjil akan membahas mengenai sistem perekonomian yang ada di negara Cina, dan kelompok genap akan membahas mengenai sistem ekonomi yang ada di negara Indonesia yang Ibu jelaskan tadi. Kan Ibu tadi menjelaskannya baru sedikit, belum banyak. Nah, nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, tapi sebelum itu Ibu minta kalian untuk menggunakan ini sebagai tanda. Ketua kelompoknya nanti menggunakan ini ya buat maju presentasi. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit, apakah cukup? Cukup ya. Silahkan berdiskusi ya. Nah, kalian bisa mengambil sumber yang akurat, bisa mengambil dari internet, dari buku, atau dari mana saja, asalkan sumber itu dapat dipertanggungjawabkan ya.
Waktu sudah menunjukkan pukul sekian, sudah 15 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Jadi Ibu akan meminta salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Mau Ibu tunjuk apa ada yang mau sukarelawan untuk presentasi? Saya Bu. Oh iya, silahkan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? 2. Ya, silahkan. Kelompok 2 maju ke depan. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 1 Rahma, 2 Syafira, 3 Amanda, 4 Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekonomi negara Indonesia. Di Indonesia, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi Pancasila. Landasan ideal dari sistem ekonomi Pancasila tentu saja adalah Pancasila. Tidak hanya itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 1-4. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga sering disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Sistem ekonomi Pancasila adalah identitas ekonomi Indonesia. Pertama, nilai ketuhanan. Nilai dan etika agama berperan penting dalam menjalankan sistem perekonomian di Indonesia. Sila kedua, nilai kemanusiaan, mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Sila ketiga, nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk persatuan. Sila keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai demokrasi, menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Sila kelima, nilai keadilan. Semua sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Oke. Dari kelompok 2 kan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau ada yang ingin memberi saran tambahan mungkin? Saya izin Bu. Iya, silahkan Mbak Kety. Izin menambahkan materi dari kelompok 2 yaitu mengenai ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Setiap sistem ekonomi punya ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sistem ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Selain dari itu, ada ciri-ciri penting lainnya juga, yaitu 1. Negara tetap mengakui hak milik perorangan yang tidak bertentangan dengan kepentingan publik. 2. Masyarakat adalah bagian yang penting dalam sistem ekonomi dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Oke, iya. Terima kasih ya Mbak Kety untuk tambahannya. Apakah bisa diterima dari kelompok 2? Tambahan Mbak Kety? Iya, nanti ditambahkan ya di catatan ya. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, oke. Untuk selanjutnya mungkin apa ya? Ada yang ditanyakan lagi nggak mengenai materi kita hari ini, sistem ekonomi? Tidak. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau minta tolong salah satu dari kalian ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini nggak? Iya, silahkan Mbak Sandy. Kesimpulan pertemuan hari ini adalah sistem ekonomi merupakan cara yang diambil guna mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Sistem ekonomi ada 4 macam, yaitu sistem ekonomi tradisional, komando atau terpusat, pasar atau liberal, dan campuran. Ya, terima kasih Mbak Sandy untuk kesimpulannya. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Sandy. Oke, jadi kan tadi kita sudah belajar mengenai sistem ekonomi, terus tadi juga sudah Ibu jelaskan mengenai fungsi-fungsi dari sistem ekonomi, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, terpusat, komando, liberal, campuran, pasar, dan yang lainnya. Nah, Ibu juga sudah memberikan kalian tugas, yaitu berupa tugas kelompok untuk mendiskusikan, di mana kelompok ganjil mendiskusikan mengenai sistem perekonomian yang ada di negara Cina, dan kelompok genap mendiskusikan mengenai sistem perekonomian yang ada di negara Indonesia. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke ice breaking. Kita akan mencuci otak, tapi kita juga sambil belajar. Nah, di sini di dalam kotak ini Ibu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Nah, jadi kita tuh mainnya apa ya namanya? Mungkin kita beri nama tebak sistem ekonomi di suatu negara. Di dalam kotak ini sudah ada beberapa kertas, di mana kertas tersebut sudah ada nama negaranya. Nah, jadi nanti kalian menebak dalam kertas ini ada negara apa dan menerapkan sistem ekonomi apa. Paham nggak? Paham. Oke. Mau mulai dari siapa dulu ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Kety ambil satu. Oke, Mbak Sandy. Nah, bisa dibuka dulu. Ibu kasih waktu kalian 2 menit untuk berpikir, untuk mengingat kembali tadi yang udah Ibu sampaikan tadi, itu negara itu menggunakan sistem ekonomi apa, gitu ya. Bukan sih waktu mungkin 2 menit ya, cukup ya buat berpikir ya.
Mungkin waktunya udah cukup aja kali ya. Sudah menemukan jawabannya semua? Sudah. Udah, oke. Ibu tunjuk aja ya. Ya. Mbak Sandy dulu mungkin. Boleh maju Mbak Sandy? Nanti dituliskan Mbak Sandy maju dulu. Maju sini. Oh, sini. Mbak Sandy dapat negara apa aja itu? Bisa dikasih tahu teman-temannya. Jerman, Inggris, Amerika Serikat. Nah, Jerman, Inggris, Amerika Serikat itu merupakan negara tersebut menerapkan sistem perekonomian apa? Silahkan ditulis. Apakah jawaban Mbak Cindy betul? Bentar Mbak Cindy, sini dulu. Jawaban Mbak Cindy bener gak? Benar. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Cindy. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Silahkan duduk kembali. Yang selanjutnya Mbak Rahma, silahkan. Mbak Rahma dapat negara mana aja tuh? Korea Utara sama Rusia. Korea Utara sama Rusia. Nah, itu masuk dalam sistem masuk negara tersebut menggunakan sistem ekonomi apa? Nah, jadi menurut Mbak Rahma, Korea Utara dan Rusia itu menerapkan sistem ekonomi terpusat. Apakah betul? Betul. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Mbak Rahma. Terima kasih Mbak Rahma. Yang selanjutnya yaitu Mbak Kety, silahkan. Ayo Mbak Kety dapat negara mana saja? Bisa sampaikan ke teman-temannya. India, Mesir, Malaysia. India, Mesir, Malaysia. Nah, itu menerapkan sistem ekonomi apa? Ayo. Nah, menurut Mbak Kety, negara India, Mesir itu menerapkan sistem ekonomi campuran. Apakah betul? Betul. Terima kasih Mbak Kety. Beri tepuk tangan dulu. Oke, yang masih ada satu kolom lagi yang tersisa. Mbak Safira, silahkan. Ini apa ya ini ya? Mbak Safira dapat negara mana saja? Afrika Tengah, Ethiopia, Malawi. Malawi, oke. Itu menerapkan sistem ekonomi apa? Silahkan ditulis, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Safira. Bentar, jadi menurut Mbak Safira itu negara Malawi dan Ethiopia itu menerapkan sistem ekonomi tradisional. Apakah betul? Betul. Ya, terima kasih Mbak Safira. Beri tepuk tangan dulu. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa sistem ekonomi itu ada 4. Ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, campuran, dan liberal. Nah, akan tetapi di Indonesia itu tadi menerapkan sistem ekonomi apa? Pancasila, ya betul. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu ada sesuatu buat kalian untuk sebagai motivasi agar kalian semakin semangat belajarnya. Ya, yang pertama yaitu buat Mbak Rahma. Ya, sama-sama Mbak. Yang selanjutnya
Nah, terima kasih juga buat kalian yang sudah semangat mengikuti pembelajaran ekonomi pada hari ini dengan tema sistem ekonomi. Beri tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya kalian dapat mempelajari materi yang akan datang, materi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.